Profesor Dr. Honor Causa Engineer Doctor of Scanning Multimedia Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan pria Parepare di Sulawesi Selatan kelahiran 25 Juni 1936. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia selama 1,4 tahun dan 2 bulan, menjadi wakil presiden RI ke-7. Habibie merupakan keturunan orang Jawa dari ibunya dengan Makassar atau Parepare dari ayahnya. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung ITB dan dilanjutkan ke Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule, Jerman pada 1955 dengan dibiayai oleh ibunya R.A. Tuti Marini Puspawardoyo. Habibie mudah menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Klagen, Jerman. Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman SMA-nya, Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan teknik, dapat gelar doktor insinyur, doktor teknik, dapat indeksi prestasi summa. Selama menjadi mahasiswa tingkat doktor, B.J. Habibie sudah mulai bekerja untuk menghidupi keluarganya dan biaya studinya. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di MBB Hamburg sampai 1995 sampai 1999 sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang, dan kemudian menjabat kepala definisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di MBB dari 1969 sampai 1973. Atas kinerja dan kebriliannya, 4 tahun kemudian ia dipercaya sebagai vice presiden sekaligus direktur teknologi di MBB periode 1973 sampai 1900, serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB 1978. Selama bekerja di MBB Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sejumlah teori ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika. Beberapa rumusan teorinya dikenal dalam dunia pesawat terbang: Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Pada tahun 1968, Habibie telah mengundang sejumlah insinyur untuk bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Habibie. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan skill dan pengalaman SDM insinyur Indonesia untuk suatu saat bisa kembali ke Indonesia dan membuat produk industri dirgantara. Ketika almarhum Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia, B.J. Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan prestasi tinggi di Jerman. Hal ini dilakukan B.J. Habibie demi memberi sumbangsi ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Pada 1974, di usia 38 tahun, B.J. Habibie pulang ke tanah air. Ia diangkat menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Meskipun demikian, dari tahun 1974 sampai 1978, Habibie masih sering pulang pergi ke Jerman karena masih menjabat sebagai Vice President dan Direktur Teknologi di MBB. Habibie mulai benar-benar fokus setelah ia melepaskan jabatan tingginya di perusahaan pesawat Jerman MBB pada tahun 1978. Sejak itu, dari tahun 1978 hingga 1997, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek, sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Di samping itu, Habibie juga diangkat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional dan berbagai jabatan lainnya. Habibie mewarisi kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto akibat salah urus pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia.
Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Buku ini dibuat untuk almarhum istrinya. Buku tersebut berisikan mengenai kisah cinta sang profesor dengan istrinya. Buku tersebut setebal 323 halaman itu menceritakan mula dari awal pertemuan Habibie dan Ainun sampai akhirnya Ainun menghembuskan nafas terakhirnya karena komplikasi penyakit pada 22 Mei 2010. Habibie menghitung masa hidup bersama Ainun sejak menikah pada 12 Mei 1962 selama 48 tahun 10 hari.